Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aquarius, kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Seperti biasa Aquarius, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aquarius, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Oh, ada energi dari strength, kemudian energi dari kemudian ada ini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini ya. Oke, kemudian ada energi dari ini. Oh ya ampun Aquarius, baik-baik. Kemudian ada energinya di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, kamu di saat rentang 1 hingga 7 bulan Agustus ini nampaknya banyak tidak tenangnya gitu ya, terasa tidak aman, merasa kayak was-was gitu loh ya. Batinnya kamu itu tuh kayak bergejolak kayak gitu, pikirannya kamu itu tuh kecenderungan membayang-bayangkan tentang hal-hal yang negatif seperti itu ya. Dan semua ini bukannya karena tidak punya alasan, ada alasannya. Jadi kamu bukannya kegilaan sendiri seperti ini ya, tidak. Tapi memang karena situasi dan kondisi keadaan kalian ini memang lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Beberapa mungkin karena kalian sudah sangat jarang ya berinteraksinya, atau beberapa bahkan sudah tidak berinteraksi untuk beberapa saat gitu ya. Entah 3 hari, entah sudah seminggu gitu ya. Sudah beberapa minggu, beberapa bulan seperti itu ya. Nah di sana, jadi kayak yang ketidaknyamanannya kamu karena kamu tidak melihat bahwa kehadiran pasanganmu ini tuh mensupport rasa damai hatinya kamu. Justru dia bikin kamu resah gelisah. Bagaimana tidak gitu ya kan? Sudah berhari-hari tidak chattingan, udah berhari-hari tidak ketemuan gitu ya. Atau kalaupun ketemu lebih banyak diemnya gitu ya. Terlihat dianya itu tuh acuh tak acuh kepada kamu gitu. Semacam dia masa bodoh. Kayak interestnya dia kepada dirimu sudah tidak dia tunjukin lagi gitu ya. Dan ini tentu meresahkan jiwamu, membuat kamu secara otomatis berpikiran yang aneh-aneh. Apa dia mau ninggalin aku? Apa dia sudah punya yang lain? Apa dia lagi sibuk chattingan sama pria baru gitu ya, wanita baru gitu ya. Apa perasaan cintanya sudah habis kepadaku gitu. Apa dia masih marah? Apa dia sedang membenci aku? Kayak gitu ya. Buktinya itu loh, dia banyak diemnya. Dia menghindar dari aku. Dia menutup diri dari aku. Dia lebih cenderung ngamuk-ngamuk ke aku. Gitu. Ya kan? Memang demikian Mari lihat energi dari pasangannya kamu. Gitu ya. Jadi dia bisa kayak bersikap dingin ya. Bersikap dingin. Ya tadi acuh tak acuh tadi itu ya ke kamunya. Atau ya ngegas terus banyakan dia belakangan hari ini. Gitu ya. Dia tidak mengalami perasaan cinta yang tenang ke kamu, sehingga kamu sebagai pasangan bisa menyerap energi yang sedang terjadi di ayang bebeknya kamu ini gitu loh ya. Pada kamu itu tuh berharaplah kalau dia itu tuh ya tenang aja, damai aja, supaya kamu juga jadi tenang dan damai. Karena kalau Mari nampak ya kamu sebenarnya ya ndak ada cari-cari perkara di sini ya. Atau kalaupun sempat ada perkara yang meledak di antara kalian berdua, tapi kamu ingin perkara itu tuh ya sudah diselesaikan saja. Itu loh, ndak usah lagi diangkat
menjadi sebuah isu dalam relationship-nya kalian. Udahlah, baik-baikan aja. Padahal maunya kamu kayak gitu kan. Di sana loh. Nggak usah diperpanjang. Keributan kemarin itu tuh sudah sajalah. Maunya kamu demikian. Kalau Mari nampak. Makanya mungkin kamu curiga. Ini pasanganku ini tuh lagi membesar-besarkan masalah gitu ya kan. Lagi terlalu dramatis gitu ya. Lagi kayak nggak masuk akal gitu menurut kamu ya. Di situ. Mendingan dia ndak usah banyak-banyak mikir. Lihat sajalah. Kamu saat ini tuh kayak gimana? Apakah kamu ngajak dia ribut lagi? Kan tidak. Apakah kamu ngecuekin dia? Kan tidak. Gitu loh. Apakah kamu mau nyakitin dia? Kan tidak. Gitu ya menurut kamu. Justru kamu kan kayak udah berupaya banget nih. Bahkan bisa upayanya kamu agaknya sedikit mengabaikan kenyamanan dirinya kamu. Gitu ya kan? Hanya demi gara-gara untuk menenangkan pasanganmu ini kan. Di situ. Ada nih tindakan lebih ekstra yang sedang kamu lakukan ya. Mari nampak ke hubungan kalian ini. Kamu bisa mengabaikan kesenangannya kamu sendiri. Demi mengutamakan kesenangannya dia. Itu kalau Mari nampak. Itu loh. Kamu mau bela-belain untuk melakukan ini dan itu gitu ya, untuk membuat dia merasa bahagia dengan kamu, merasa nyaman dengan kamu di sana. Jadi kalau Mari lihat energinya kamu cukup banyak ya kamu fokuskan ke relationship dengan si ayang bebek gitu loh. Beberapa bisa ini terbengkalai pekerjaannya kamu ya. Jadi kamu menunda pekerjaanmu hanya demi si pasangannya kamu ini. Misal, padahal kamu ada tugas nih, misal nih ya, menyelesaikan apa gitu dari kantor lah katakan. Tapi di saat pasanganmu pulang, kamu bisa tinggalin dulu ini pekerjaan kantor ini. Gitu ya kan? Kamu ke dia dulu. Gitu loh. Kamu ready untuk dia dulu. Nah, seperti itu. Padahal ini tuh sudah harus segera diselesaikan gitu kan. Tapi kamu lebih memilih hadir dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Kalau Mari nampak. Ya. Beberapa kamu juga mau merendahkan hatinya kamu. Misal dengan cara kamu memujuk merayu dia. Gitu loh ya. Padahal mungkin selama ini kamu paling jaim. Kamu paling gak mau tuh mujuk-mujukin orang gitu ya kan. Tapi di sini tuh kamu udahlah biar supaya situasi jadi kondusif, situasi kembali hangat gitu loh. Supaya dia mau mesra lagi sama kamu, mau bersahabat lagi sama kamu. Gitu ya, biar dia nggak ngamuk-ngamuk lagi misalnya kayak gitu. Ya kan? Di sana. Jadi kayak kamu ini tuh bisa dalam keadaan sedang mencoba mengendalikan singa ngamuk gitu ya di matanya kamu ya. Singa lagi ngamuk nih gitu kan. Harus ada ekstra energi yang diarahkan untuk hubungan ini gitu. Ya kan? Beberapa mungkin kalau kamu sedang diblokir sama pasanganmu, Mari lihat kamu, walaupun kamu kesel-kesel gitu ya, apa sih main blokir-blokiran? Gitu ya kan, ngapain sih harus seperti ini? Gitu ya, ngapain sih aku dicuekin gini? Kamu bisa jengkel dalam hatinya kamu. Tapi tidak kamu tunjukin kejengkelannya kamu itu tuh melalui tindakannya kamu. Yang tadi Mari lihat, justru kamu bisa berbeda. Hatimu jengkel, tapi sikapnya kamu tetap manis. Jadi kamu kayak, udahlah aku sabar saja gitu ya beberapa ya. Kalau kamu tidak bisa melakukan aksi begini dan begitu, setidaknya Mari nampak kamu mau menunggu ya. Kamu mau mengajak dirimu bersabar. Walaupun kesabarannya kamu di saat rentang 1 hingga 7 sudah setipis tisu gitu ya kan.
Tapi kamu kuat-kuatin aja dirimu, udahlah sabar aja lah, besok jangan-jangan dia mau chatting, atau ntar malam dia nelfon, gitu ya kan. Lusa dia balik ke rumah misal, seperti itu ya. Kalau dia udah pergi, kalau dia menjauhkan dirinya dari kamu kan gitu ya. Nah, mari lihat memang begini ya. Mungkin nampaknya pasanganmu dia butuh waktu ini. Dia butuh waktu untuk dia tenang dulu sendiri. Gitu loh ya. Jadi pasangannya kamu memang lebih banyak ini overthinkingnya ya. Negative thinkingnya kepada hubungan kalian. Ini orang rapuhnya ini. Dia kuat nampak di luar ya. Dia gagah, macho, keren, cool, tegar. Tapi itu tampak luar aja tuh. Kalau di dalam rapuh, ini orang takut ditinggalkan, ini orang takut diacuhkan, diabaikan, gitu ya. Ini orang lemahnya ini, kalau di dalam dirinya, gitu loh. Jadi banyak ini tuh secara ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan yang dia alami dalam relationship-nya kalian, gitu loh. Padahal ya kamu baik-baik aja kok sama dia. Tapi dia bisa, waduh kebaikan ini tuh hanya temporer aja ini. Ntar lagi juga Aquarius jadi bakalan gak baik lagi sama aku. Gitu. Ya, macam ada menghasrati penderitaan dari pasangannya kamu ini. Mari lihat ya. Iya sih saat sekarang memang Aquarius cinta sama aku. Tapi perasaan cintanya dia itu tuh bakalan cuman sebentar aja. Setelahnya dia bakalan flat aja tuh rasanya dia ke aku, gitu. Yang aneh-aneh ini yang dia pikirkan, gitu ya, yang aneh-aneh di sana. Jadi kayak takut dicampakkan, takut diabaikan, sehingga ada juga ini akhirnya ego memberikan gagasan kepada dirinya, daripada aku yang dicampakkan, aku mencampakkan saja, gitu dia. Sebelum hal-hal buruk menimpa dirinya dari kamu, mendingan kamu aja ditimpa hal-hal buruk dari dia. Itu dianya. Ada pemikiran yang seperti itu. Bukannya karena dia takut ditinggalkan oleh kamu, lantas dia berupaya untuk menjadi pasangan yang baik gitu ya. Enggak. Macam ada lari gitu. Lari. Justru dia semakin memperumit keadaan. Gitu loh. Justru kengeri-ngerian yang ada di kepalanya dia itu tuh akhirnya mungkin terjadi di dalam hubungan kalian. Ya, kalau dia seperti ini ke kamu gitu ya, bersikap dingin, lari, kabur, marah-marah, ya kamu kan juga bisa jadi tidak betah ya kan. Ya akhirnya ketakutan ditinggalkan oleh kamu ya bisa terjadi. Ya karena kamu juga kan nggak akan betah ya untuk sampai selama-lamanya menghadapi pribadi seseorang yang seperti ini. Gitu. Ya kan? Dia bisa jadi kayak keras kepala, egois, menutup diri ke kamu. Gitu ya. Bertingkah yang tidak menyenangkan lah, gitu kan, pokoknya ke kamu kan. Ya kalau untuk sampai beberapa saat mungkin kamu bisa tabah. Tapi kalau begini-begini terus polanya, ya kamu juga kan tahu bahwa kamu punya hak untuk merasa tenang, merasa damai, gitu ya kan, merasa aman, merasa bahagia, gitu ya. Karena ini bisa makin-makin intens ya. Tekanan yang kamu rasakan, gitu loh, dari hubungan kalian di situ ya. Jadi dia ini tuh tanpa sadar ya, ayang bebeknya kamu, tanpa sadar dia sedang mempengaruhi dengan buruk suasana relationship kalian. Tapi dia tuh nggak tahu itu, nggak tahu, gitu loh. Sangkanya dia ini adalah upaya defensifnya dia, upaya untuk melindungi dirinya dia dari pengalaman rasa sakit, gitu.
Jadi kan ada itu prinsipnya ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itulah yang akan kamu alami. Nah, ini yang sedang berlaku di si pasangannya kamu. Dan kamu sebagai pasangan, ya tentu kamu akan dapat dampak gitu ya kan, dari pikiran dan perasaannya si dia. Itu loh. Padahal hubungan kalian ya bisa menyenangkan gitu ya kan, bisa membahagiakan, ya bukan hanya menyenangkan tetapi bahkan kebahagiaan bisa. Tapi mari lihat, tidak ada kolaborasi kerjasamanya dari pasanganmu, bukan dari kamu, gitu loh. Ya, dari pasanganmu di sini yang banyak tingkah ini kalau mari nampak. Kayaknya memang udah lemah ini ya. Perjuangannya dia mengkondisikan keadaan positif dengan kamu lagi lemah-lemahnya ini. Gitu loh. Ya. Jadi dia nganggap aku stres. Gitu. Dan stresnya dia transfer ke kamu. Dengan cara yaitu tadi, banyak tingkah ini, dramatis. Mari lihat, dramatis. Macam ada kayak sikap tak menentu yang tidak masuk akal. Gitu loh. Ya, baik dia ini tuh cowok. Tapi ini cowok yang masih cowok dan usia sudah tidak bisa dikatakan muda lagi gitu ya. Tapi bisa kayak kelihatan kekanak-kanakan. Gitu loh. Ya. Bikin masalah dan lari meninggalkan masalah. Gitu. Bikin masalah, menambahkan masalah lagi. Nah, itu juga bisa. Si bebeknya kamu ini. Dan ya memang untuk di rentang 1 hingga 7 bulan Agustus ini makin banyak ini pola lakunya dia yang gak genah-genah. Gitu ya. Lebih banyak di luar rumah main gitu ya. Ini juga beberapa tindakan-tindakan konyol. Tapi ya sangkanya dia begitulah untuk menyelamatkan jiwanya dia yang rapuh ini. Di situ, ya. Takut dilepaskan oleh kamu, tapi justru memungkinkan pelepasan itu tuh bisa terjadi. Di situ loh. Jadi kalau dia laki-laki ada di sini tuh over atau maskulinitas yang toksik. Ada ini kalau dia laki-laki ya. Maskulinitas yang toksik. Gitu ya. Tapi perempuan juga ada ya, energi maskulinnya perempuan kan juga ada ya. Jadi lagi maskulinitas yang toksik lagi ditunjukin si pasangannya kamu ke hubungan kalian. Gitu. Dan ya banyak sedikitnya mempengaruhi dirimu. Gitu loh. Dan memang bagusnya kamu di sini tuh mari lihat kamu masih mampu mengendalikan dirinya kamu, walaupun pengendalian dirinya kamu itu tuh mengkuras banyak energinya kamu ya. Tapi ya syukur. Jadi kayak tidak ada 2 orang dalam hubungan ini akhirnya jadi saling adu bacok gitu ya kan. adu bacot ya. Akhirnya jadi nggak ada kan. Gitu. Padahal ya kalau kamu mau bertingkah laku pola kayak dia, kamu juga bisa-bisa aja. Gitu ya kan. Tapi akalnya kamu gitu ya. Akalnya kamu atau iyalah akal aja ya. Akalnya kamu itu tuh masih bisa mengcounterbalancing ya. Pas kamu mau ikutan ngamuk sama dia, udahlah nggak usah lah ngamuk-ngamuk gitu ya kan. Di sana pas datang keinginan kamu, ini orang diperes aja lah ini gitu ya. Tapi nanti ada bagian dari dirimu, udahlah nggak usah lah, jangan memperkeruh keadaan lah, gitu. Biarin aja lah dulu dia yang kayak gitu. Nah di sana sabar aja, tenang aja, tunggu aja situasi yang seperti ini tuh berubah, gitu ya. Tapi tentu saja kamu bukan hanya gigit jari kan menunggu keadaan berubah kan. Nah tadi dengan ada usahanya kamu,
sabar gitu kan. Tetap bermurah hati, nunjukin bermurah hati kepada si dia gitu. Ya kan? Jadi bukan yang kayak pengen berubah tapi sikap laku makin memperparah. Ini kan kamu tidak. Gitu loh. Di sana energinya. Jadi ini cukup menantang ya. Mari lihat untuk di saat sekarang relationship-nya kamu dengan si dia. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Aquarius, hadir energi dari Leo, Aquarius, berikut energi dari Capricorn, Sagittarius, energi dari Scorpio, Leo di sini, energi dari Sagittarius, energi dari Gemini, dan energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.